Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jadi wilayah dengan jumlah penderita tuberkulosis paru terbesar di Kabupaten Tegal, Puskesmas Lebak Siu, bersama perguruan tinggi berikan pelatihan kader pencegahan penyebaran penyakit TB paru. Setelah selama 5 tahun terakhir kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, tahun ini pemerintah menambah alokasi pupuk subsidi bagi Jawa Tengah. Pendaftaran masih dibuka, anak muda ramaikan bursa pencalonan pemilihan wali kota Semarang. Pemerintah tahun ini menambah jumlah alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di tanah air. Untuk wilayah Jawa Tengah, tambahan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 berjumlah 230.000. Setelah selama 5 tahun terakhir, dari 2019 hingga tahun 2023 terus menurunkan besaran subsidi pupuk, tahun ini pemerintah kembali menambah jumlah alokasi pupuk bersubsidi. Alokasi pupuk jenis urea, NPK, NPK formula khusus dan organik bersubsidi di Jawa Tengah kini menjadi 1,4 juta ton. Naik 230.000 ton dibandingkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 sebesar 1,16 juta ton. Alokasi pupuk bersubsidi tersebut hanya diberikan kepada usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi. Jadi pupuk subsidi itu masih diberikan hanya ke 9 komoditi. Yang pertama padi, jagung, kedelai, kemudian cabai, bawang merah, bawang putih, kemudian tebu rakyat, kakao, dan kopi. Awal tahun 2024 itu alokasi pupuk subsidi sekitar 4,7. Nah, saat ini dengan adanya permentan nomor 1, maka alokasi pupuk subsidi menjadi 9,550 ton. Nah, dengan kenaikan ini diharapkan kebutuhan petani bisa terpenuhi. Petani di Desa Uringin Putih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang mengaku sangat menunggu penambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk tanaman padi. Sebab harga pupuk bersubsidi bisa jauh lebih murah dibandingkan pupuk non-subsidi. Petani yang bisa mendapatkan pupuk subsidi hanya yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam data elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. Pupuknya, ngepel kalian itu gini kau dulu ipet las pas ngoten mangke kirim iki kita kontan tampak di kontan. Selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2019, pemerintah terus menurunkan alokasi anggaran subsidi pupuk bagi petani di tanah air. Tahun 2019, alokasi anggaran subsidi pupuk di APBN masih mencapai 34,3 triliun rupiah. Namun di tahun-tahun berikutnya, anggaran subsidi pupuk diturunkan menjadi 31,1 triliun, 27,2 triliun rupiah di tahun 2021, dan turun lagi menjadi 25,3 triliun rupiah pada APBN tahun 2022 dan 2023. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Isak tangis mewarnai pemberangkatan jamaah haji asal Grobogan Senin siang. Total ada 1.199 jamaah calon haji asal Grobogan yang akan berangkat ke Tanah Suci dalam 4 kloter. Sebelum berangkat, jemaah calon haji asal Grobogan menyempatkan diri berpanimitan dengan keluarga dan saudara. Jemaah yang tergabung dalam kloter 59 tersebut kemudian naik ke bus usai upacara pelepasan oleh Pemkab Grobogan. Isak tangis mewarnai pemberangkatan para jemaah. Di Grobogan, total ada 1.999 jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci. Mereka akan berangkat dalam 4 kloter. Meski terjadi sampai 7 kali perubahan jadwal penerbangan, namun pemberangkatan para jemaah sejauh ini tidak menemui kendala berarti.
Untuk Kabupaten Grobogan, jumlah jamaah ada 1.199 yang terbagi 4 kloter. Kabupaten Grobogan hari ini menggunakan pedoman dari Kantor Wilayah Kementerian Agama, dari Garuda, perubahan yang ketujuh itu. Para jemaah diberangkatkan ke asrama Haji Donohudan Boyolali untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lagi. Sesuai jadwal, para jemaah bertolak ke Madinah, Arab Saudi pada hari Selasa siang. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Seluruh jemaah calon haji dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi Solo. Namun ada 6 jemaah yang tertunda keberangkatannya akibat sakit. Kloter 54 jemaah haji asal daerah istimewa Yogyakarta adalah jemaah kloter terakhir dari provinsi tersebut yang diberangkatkan ke Tanah Suci dari asrama Haji Donohudan Boyolali, embarkasi Solo, Senin siang. Total ada lebih dari 3.200 jemaah calon haji dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam 9 kloter di gelombang kedua yang sudah berangkat ke Tanah Suci. Dari pemberangkatan ini, ada 6 orang jemaah calon haji yang tertunda keberangkatannya karena sakit dan menjalani perawatan medis di rumah sakit. 3 jemaah sakit dan 3 jemaah lainnya sebagai pendamping. Dan saat penerbangan ke Arab Saudi, ada 2 jemaah dari daerah istimewa Yogyakarta yang terpaksa diturunkan dari pesawat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara, karena salah satu jemaah mengalami penurunan kesadaran, hingga akhirnya harus mendapatkan perawatan di RSUD Deli Serdang, Sumatera Utara. Hingga hari Senin ada 7 orang jemaah dari embarkasi Solo yang tertunda keberangkatannya. 3 orang jemaah berada di Rumah Sakit Deli Serdang, Sumatera Utara, dan 4 jemaah lainnya di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Untuk jemaah yang sakit tercatat ada 4, 2 dirawat di Rumah Sakit Sumatera Utara, dan 2 dirawat di Rumah Sakit Muwardi. Yang di Rumah Sakit Muwardi masing-masing ada pendamping, yang dirawat di Sumatera Utara hanya ada 1 pendamping. Jadi total ada 7 jemaah yang tertunda keberangkatannya, yang 6 dari DIY, yang 1 dari Jateng. Embarkasi Solo hingga Senin lalu sudah memberangkatkan 54 kloter dengan jumlah 19.500 jemaah. Sedang jemaah yang sudah masuk ke embarkasi Solo ada 20.800 orang dalam 58 kloter. Dalam pemberangkatan hingga gelombang kedua ini ada 4 jemaah yang meninggal dunia, 2 jemaah meninggal di Arab Saudi, dan 2 orang di embarkasi Solo. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Tempat penukaran mata uang asing menjamur di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Beroperasi selama 24 jam, jasa penukaran mata uang asing ini membantu para jamaah menukarkan uang rupiah yang dimiliki ke mata uang rial Arab Saudi atau sebaliknya. Setiap jemaah haji yang akan berangkat rata-rata telah mempersiapkan diri membawa bekal mata uang rial Arab Saudi untuk berbelanja di Tanah Suci. Namun ada juga jemaah yang belum sempat menukarkan uang rupiah yang dimiliki ke rial meski telah berada di asrama Haji Donohudan Boyolali. Nah, jemaah inilah yang menggunakan fasilitas penukaran mata uang asing atau money changer yang berada di belakang gedung utama asrama Haji Donohudan Boyolali. Salah satunya Sukamto, jemaah asal Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Meski telah mendapatkan uang saku dari PPIH Embarkasi Solo, ia tetap menukarkan uang rupiahnya ke rial untuk berjaga-jaga jika harus membayar sewa kursi roda bagi istrinya di Tanah Suci nanti. Tukarkan uang dari apa? dari rupiah ke rial. Berapa Pak yang ditukarkan? 10 juta. Gimana Pak, proses penukarannya cepat atau enggak? Cepat, memudahkan tadi karena saya belum siap di Jogja nukar, karena faktor istri harus nanti pakai kursi roda, nanti siapa tahu keperluan sewa-sewa kursi roda nanti daripada kekurangan gitu. Tukar lagi.
Saat ini kurs mata uang rupiah per 1 rial Arab Saudi berkisar antara 4.800 hingga 4.900 rupiah. Tidak hanya menukarkan uang rupiah ke rial, para jemaah juga datang ke tempat penukaran mata uang asing untuk menukar rial pecahan besar yang telah dimiliki ke pecahan kecil agar lebih mudah saat berbelanja di Tanah Suci. Dalam satu hari bisa mencapai 20 lebih jamaah. Kebanyakan jamaah menukarkan dari pecahan 500 real ke pecahan yang lebih kecil seperti 5 atau 10 real gitu untuk mempermudah transaksi pada saat jual beli di Arab sana gitu, karena banyak pedagang sana tuh tidak menerima pecahan besar seperti 500 real. Untuk melayani para jemaah calon haji yang masuk ke asrama haji Donohu dan Boyolali secara bergelombang, tempat penukaran mata uang asing ini buka selama 24 jam selama musim haji. Yulianto melaporkan dari Boyolali.